Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubini dari SDN Pandian Kabupaten Magetan, calon guru penggerak angkatan keempat. Di sini saya akan menyampaikan modul 1.4.A.10.1 aksi nyata budaya positif forum berbagi. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka seorang anak perlu dibekali dengan pendidikan karakter. Dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi, guru sebagai pamong harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Sekolah merupakan salah satu ajang pembentukan karakter yang di dalamnya terdapat pengajar sekaligus pembimbing. Disebut sebagai pembentuk karakter karena sekolah merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak setelah keluarga. Sekolah khususnya pada tingkat dasar merupakan media belajar anak-anak pada usia dini yang fungsinya untuk mengenalkan tentang kepribadian serta media untuk membentuk karakter anak bangsa yang baik. Sekolah yang bisa dipandang mampu berhasil meningkatkan kualitas hidup peserta didik bukan semata-mata diukur dari angka-angka, namun yang lebih penting adalah karakter anak, sikap, dan cara berpikir. Perubahan paradigma. Sebagai insan pendidik, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah diawali dari diri sendiri. Untuk bisa menumbuh kembangkan budaya positif, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Menjalin kolaborasi tidak hanya dari pihak dalam sekolah, tetapi butuh perhatian dan bentukan dari pihak luar. Supaya dapat menumbuh kembangkan budaya positif sebagai kegiatan perilaku yang baik, dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal terkecil adalah bentuk karakter disiplin, dan sekolah sebagai wadah atau organisasi pembentukan karakter bisa menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga merdeka belajar dapat diciptakan di kelas dan di sekolah. Keberpihakan guru kepada murid salah satu ciri merdeka belajar. Guru memfasilitasi mimpi murid dan mewujudkan mimpinya dengan menerapkan praktek baik di lingkungan sekolah. Kegiatan pembiasaan yang baik dengan sadar dilaksanakan oleh semua warga sekolah sebagai bentuk komitmen dan konsekuensi. Sebagai kodrat alam, setiap murid memiliki nilai positif dengan kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya dapat menciptakan kemandirian, kolaborasi bersama murid yang lain yang juga memiliki keunikannya. Perubahan paradigma berikutnya, bahwa mengelola suatu perubahan budaya positif di sekolah membutuhkan paradigma inquiry apresiatif atau IA. IA adalah sebuah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dikenal dengan 5 tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan umum, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebagaimana konsep IA dikembangkan oleh David Cornbreeder dalam kurung Nobel and MC Grade 2016. Disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukanlah ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Ganson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan. Pembentukan keyakinan kelas yang bersama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak. Yang kelima, sesuatu yang dapat diharapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Pemenuhan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, Ganson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan, yaitu yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ketiga, restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar segitiga restitusi. Gambar segitiga restitusi yang mendatar adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima seperti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti contoh, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian ataupun kompetensi diakui ataupun dihormati. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan suatu pilihan seperti mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang seperti bermain, tertawa, bertamasya, seperti itu. Posisi kontrol sebagai guru. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Fletcher, Gaussen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan, yaitu yang pertama sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Dan posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid. Dan posisi yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Karena di sini kita sebagai guru, maka yang kita awasi adalah murid atau anak didik kita. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, di mana guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku. Segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik.